Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala syekhul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dini wad dunya wal akhirah. Ma'asyara hadirin wal hadirat, jamaah salat fardu subuh rahimakumullah. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk yang kesekian kalinya kita dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di tempat yang mulia, dan insya Allah dengan niat-niat yang mulia. Niat i'tikaf, niat mengkaji ilmu agama, juga kita niatkan sebagaimana apa yang telah diniatkan para salafun salih radhiyallahu anhum ketika mereka hadir di dalam masjid. Maka mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala, sebab perkumpulan kita ini menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang diridhai olehnya, dan hidup kita di dunia selalu dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan kebahagiaan hidup di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyara hadirin wal hadirat rahimakumullah. Menyambung kajian kita al-maqalatul hadiyata wa thalathun, maqalah yang ke-31. An Ibrahim bin Adham, An Ibrahim bin Adham rahimahullahu annahu qila lahu bima wajadta zuhdah, ay bi ayyi syai'in ahbabta taraka rahatid dunya talaban li rahatil akhirah. Daripada Ibrahim bin Adham rahimahullahu annahu qila, bahwasanya beliau ditanya, dikatakan kepada beliau, bima wajadta zuhdah, dengan apa wahai Imam Ibrahim bin Adham engkau mendapati zuhud, bisa berzuhud di negeri dunia ini. Ai bi ayyi syai'in, dengan sesuatu apa, ahbabta taraka rahatid dunya, engkau senang meninggalkan istirahatnya dunia, talaban li rahatil akhirah, guna mencari bisa istirahat nanti di akhirat. Imam Ibrahim bin Adham ini ruwiya annahu kana sultanan, diriwayatkan beliau itu termasuk salah satu raja, sultan, fi baladihi, di negeri beliau. Fataraka sultanah wajtahada fil ibadah fi Makkah wa ghairiha. Kemudian beliau meninggalkan kerajaan, meninggalkan kekuasaan, dan beristihad sungguh-sungguh beramal ibadah di Mekah dan sekitarnya selain daripada Mekah. Wa fi risalatil Qushairiyah huwa Abu Ishaq Ibrahim bin Mansur. Beliau itu namanya Ibrahim bin Mansur Abu Ishaq, termasuk daripada keturunan raja, min abda'il muluk. Nah, beliau itu fakharaja yauman mutasayyidan,
fa athara sa'laban aw arnab. Beliau ketika itu pernah ingin mengembara berburu, melihat kelinci atau musang. Ketika ingin memanah atau berburu kelinci tadi, fahatapa bihi hatipun, ada suara tanpa rupa. Ya Ibrahim, alihaza khuliqta. Wahai Ibrahim, kata suara tadi. Ini suara tanpa rupa. Suaranya ada, bentuknya tidak ada. Jin lah kita. Namun kita tuh jin mungkin. Padahal bukan jin itu. Bukan jin. Hatib, suara tanpa rupa. Maka telepon tuh bisa disebut hatib. Suaranya ada, orangnya tidak ada. Alihaza khuliqta, apakah karena ini engkau diciptakan? Masa engkau diciptakan untuk berburu? Am bihaza umirta, apakah dengan ini engkau diperintah? Apakah engkau itu diperintah sewaktu hidup di dunia hanya berburu saja? Summa hataba bihi aidan. Kemudian ada pula suara tanpa rupa tadi mengatakan, wallahi ma li hadza khuliqta, demi Allah bukan dengan berburu ini engkau diciptakan. Wala bihadza umirta, dan engkau ketika di dunia tidaklah diperintah untuk berburu. Ketika mendengar kata-kata itu, hilanglah langsung kecintaan kepada dunia di hati beliau. Pulang beliau ke istana, kemudian beliau mengambil perbekalan, beliau akhirnya langsung mengembara. Anyamannya orang. Kadang alih kadangnya istihad, kadang-kadang bukan hendak istihad. Kita tohok-tohok mujahadah. Bagaimana caranya menghilangkan kecintaan terhadap dunia? Kada hilang-hilang. Tapi kalau andai kata Allah yang menghendaki kepada seseorang sultan, kepada seseorang raja, termasuk keturunan raja yang ingin sekedar berburu ke dalam hutan, sampai di dalam hutan ada suara tanpa rupa yang mengatakan, apakah engkau ini diciptakan hanya untuk berburu? Bukan engkau ini diciptakan berburu, artinya diciptakan untuk menyembah, mendekatkan diri kepada Allah. Langsung seketika itu kata beliau hilang kecintaan terhadap dunia. Langsung beliau pulang ke istana, beliau letakkan baju yang bagus, kemudian beliau ambil perbekalan sedikit, beliau rubah baju beliau sebagaimana baju orang biasa dan mengembara sampai ke kota Mekah. Beliau belajar kepada Imam Sufyan As-Sawri, Fudail bin Iyad, dan yang lain-lainnya, sampai beliau terkenal menjadi seorang tokoh sufi yang tidak pernah menyimpan duit. Beliau itu kalau makan ya hasil kerja sehari. Kalau pagi masuk dalam hutan cari kayu bakar, jual. Hasil penjualan kayu bakar makan hari itu. Karena petang masuk pulang ke dalam hutan cari kayu bakar, jual. Untuk apa yang petang? Untuk bisa bersedekah. Disimpan? Tidak ada disimpan. Isok pulang rezekinya. Terus seperti itu hidup beliau. Terkenal Ibrahim bin Adham. Golongan raja asalnya, jadi wali besar. Jadi wali itu tidak diturunkan. Tergantung kita mujahadahnya, keinginan kuat, dan selebihnya seluruhnya itu atas izin Allah dan kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Beliau ini dikatakan kepada beliau, ditanya beliau, dengan apa engkau bisa menghilangkan kecintaan terhadap dunia? Beliau berkata, bisalasati asya, dengan 3 perkara. Ra'aitul qabra muhishan, yang pertama kata beliau, aku lihat kubur itu qati'an lil qulub an mahbubatih. Aku melihat kubur itu menyakitkan, menyedihkan, menghilangkan bagi hati ini daripada apa-apa yang diinginkannya. Ya, kalau kita memperhatikan banget, bayangkan, bahkan kubur kita yang ada di Tembilahan ini lebih parah dibanding yang di Jawa.
Kenapa? Karena bebulanak. Kada jua ingat, kada tahu lagi ya. Amun di Jawa kada bebulanak masih bisa dianggap hidup nyaman lah, masih dimasukkan orang. Nah, ini kubur, ini atasnya, ini kubur. Andaki orang bepalang, apa ngarannya itu, papan, nah bepalang. Jadi timbun pakai tanah, berarti di dalam luangan ini masih ada kau bernapas. Ya kada bebanyu. Nah, ibaratnya masih nyaman lah dipikir-pikir tuh. Kita tuh lambat lah hancurnya karena kada bebanyu, karing. Amun di tembilahan bebulanak, dikurung orang pakai tebala, dihantak pulang ke dalam. Jajak rok, dia berbunyi bulanaknya. Ada pacangan hidup gitu. Melihat kita tenah, kayak itu rupanya di dalam dada pacangan hidup lagi pokoknya. Dada istilah mati suri di tembilahan. Kalau di Jawa masih ada mati suri itu. Hendak dikubur, tolong jadi dalam. Hidup pulang. Nah, dibuka hidup aja pulang sehari, 2 hari, 3 hari. Ada yang lawas meninggal. Mbah lawas hidup meninggal pulang ada. Ya, ada yang stomat hidup meninggal pulang. Tapi sawat pulang hidup mati suri tadi. Tarai tembilahan dada istilah mati suri itu mati sekalian. Peningkat hidupnya di dalam. Nah, masukkan tebala dihantak pulang ke dalam. Umpama hidup mati ya pulang di dalam tuinya. Ada istilah mati suri. Babulanak da pacangan hidup tembilahan. Yang mahantak tu nah. Kada sahabu kada mengambil pelajaran. Rupanya di dalam ni kada pacangan hidup. Anak tuh kulir menziarahi pulang bebulanak. Yang paling nyaman di Tanjung Harapan tuh bang. Maka wah ini kada boleh lagi berkubur di sana. Nah, kecuali ada kolega lawan jadi ikan. Kata mungkin tanahnya apa ada sana. Kamu kada kawa orang jalan Batang Tuaka harus di Pekan Arba, Padang Perupok. Bepacat pulang. Jadi kalau kita ke sana harus pakai sepatu bot. Pacatnya banyak. Tahu sini mana? Di sini kan. Linak aja. Bebulanak kah? Sama aja kan. Makanya murah berkubur sini murah. Upah gali kubur tuh murah. 300.000. Kawa. Tarai di Jawa, kadang ambil orang 300.000 tuh. Tanah kuning yang ditabuk. Cangkul tuh paling-paling sekuat tenaga sini masuknya tuk aja sini juga. Tanah kuning itu yang dicangkul orang. Berapa upah? 300.000. Takulibin ada orang sana. Kamu sini linggis, surup aja masuk ke dalam langsung. Kadang ngalih nabuk tanah di sana. Setinggi awak nabuk tanah itu. Kadang bebanyu, kadang itu yang ditabuk. Panat nabuknya. Tanah kuning itu berat pada tanah putih. Tanah kuning itu yang orang segan manimbun jalan itu yang ditambuk. Gak ada bebanyu di sana. Nah, jadi kalau andai kata bebanyu, jangan-jangan kena azab nih masuk SCTP itu bisa masuk TV. Memang kada bebanyu bang daerah sana tuh kada bebanyu. Aku lihat kata beliau kubur itu menghilangkan kenikmatan daripada hati orang yang melihatnya. Sehingga hilanglah cinta dunia terhadap hatiku tadi. Walaisa ma'i mu'nis, sedangkan padaku ini tidak ada sesuatu yang menenangkan hati. Ai man yaskunu qalbi. Orang yang bisa menenangkan hati itu tidak ada. Melihat kubur itu bisalah tenang hati, kada bisa tenang hati. Itu yang pertama kata beliau. Wa ra'aitu tariqan tawilan ay masafatan ba'idah fil akhirat. Yang kedua kata beliau, aku lihat perjalanan itu panjang. Panjang perjalanan. Orang yang tidak dapat rahmat daripada Allah, orang-orang kafir lah. Itu ketika dikumpulkan di akhirat, itu seakan-akan berdiam di sana tuh 1000 tahun menghadang giliran tadi. Giliran bukan antri vaksin, enggak ada antri vaksin paling sehari kalau
Giliran dicek, ditimbang amal baik oleh para malaikat, itu kurang lebih 1000 tahun antrinya di sana. Bagi orang yang tidak ada iman kepada Allah. Bagi yang ada iman, yang imannya kuat, yang bisa beramal ibadah, beriman dia beramal ibadah, bertakwa dia kepada Allah, itu seakan-akan sholat 5 waktu. Menghadang sholat 5 waktu sehari semalam lah. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, sehari semalam antrinya untuk menghadang, merasakan. Sehari semalam tuh kan uyuh menghadang. Apalagi yang 1000 tahun. Kita yang hidup umpama sampai 60 tahun tuh panat juga hidup. Ini 60 tahun, kenapa apanya dibanding 1000 tahun. Itu yang dirasakan dari masafatan ba'idah. Lama perjalanan tadi, panjang perjalanan. Walaisa ma'izadun. Sedangkan aku tidak punya bekal untuk perjalanan panjang. Sehingga aku sibukkan diriku untuk menyediakan bekal pada perjalanan panjang tersebut. Ada sawatan lagi cinta kepada dunia tadi karena menyediakan bekal pada kehidupan yang lama nanti. Waraitul Jabbar, yang ketiga kata beliau, aku lihat Allah Subhanahu wa taala allazi yakhuru, yang menundukkan, yang maha menundukkan itu, ala kulli ma arada, bertindak atas apapun yang ia kehendaki, qadiyan, telah menetapkan, walaisa li hujjah, dan tidak punya aku hujjah untuk menentangnya. Kita ini kan sudah ada ketetapan sebenarnya di akhirat, di masa azal. Sudah ada ketetapan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fulan husnul khatimah, fulan su'ul khatimah, fulan husnul khatimah, fulan su'ul khatimah. Sudah ada ketetapannya dan kita tidak punya hujjah untuk melawan. Hujjah kita kada ada karena Allah itu kan maha berkehendak, punya sifat iradah. Fa'alul lima yurid, berkehendak apa yang dikehendaki oleh Allah. Kita kada kawa menghujjah. Andai kata aja Allah hendak memasukkan orang kafir itu ke dalam surga, bisa ya juga. Andai kata Allah berkehendak, cuman kan Allah maha adil. Andai kata kita orang-orang yang beriman sewaktu hidup di dunia, andai kata Allah buat su'ul khatimah pun terserah Allah juga. Kadang-kadang kita melarang, tidak punya hujjah kita. Nah ini yang kata beliau membuat aku susah, sehingga aku bisa berzuhud tadi. Nah, sibuk memikirkan kehidupan akhirat, lupa dengan kehidupan dunia. Itu namanya Imam Ibrahim bin Adham. Beliau suatu ketika itu pernah masuk dalam kubur, masuk dalam hutan, ketemu askar. Askar itu ya polisi. Nah, askar bahasa Arabnya. Ketemu polisi, ditanya oleh polisi, anta abdun, apakah engkau budak? Budak kalau di masa-masa jahili, di masa-masa bahari, budak itu ya hamba paling bawah, dimiliki oleh tuannya, tidak punya kemerdekaan, budak. Anta abdun, apakah engkau budak? Pahamnya Imam Ibrahim bin Adham, hamba. Apakah engkau hamba? Kata beliau, na'am, ana abdun, aku budak. Artinya hamba Allah. Karena merasa di hadapannya itu budak, kata askar tadi, ainal qaryah. Aku ini sesat, di mana di sini ada kampung. Tunjuk sidin ke kuburan. Itu aja sidin, qaryah, kampung. Melihat ditunjuk ke kuburan, merasa ini budak mahuhulot nih. Nah, dipukul askar tadilah Imam Ibrahim bin Adham karena dianggap mahuhulot. Mahuhulot beliaunya rupanya. Nah, dipukulnya berdarah kepala beliau. Dipukul polisi tadi. Akhirnya diikat oleh polisi tadi tangan beliau, ditarik di belakang kuda. Tunjukkan di mana ada kampung. Ditunjukkan sampai kepada kampung. Orang kampung melihat, hadza Ibrahim bin Adham. Ini Ibrahim bin Adham. Kenapa diikat? Dihormati orang di kampung tadi. Rupanya polisi tadi tahu juga ngaran Ibrahim bin Adham. Terkejut kalau yang di belakangnya itu Ibrahim bin Adham. Rupanya penandu ngaran tapi orang kada tahu. Ngaran itu terkenal sudah Imam Ibrahim bin Adham, salah satu wali min auliyaillah, cuman orangnya kada tahu.
Ya di belakang tadi orangnya tadi. Langsung beliau turun daripada kuda, dilepaskan ikatan, dicium tangannya, minta maaf. Kada tahu kalau beliau itu Imam Ibrahim bin Adham. Ditanya oleh polisi, kenapa wahai imam, tadi aku tanya apakah engkau budak? Engkau jawab engkau budak. Naam, kata beliau, betul, kita ni hamba Allah. Kada salah kada. Kada bertakun ngaran bang. Yang ditakuni apakah engkau hamba? Betul, hamba Allah. Tidak ada salah kada. Ketika ditanya, kenapa di mana kampung? Kenapa engkau katakan menunjuk kepada kuburan sehingga aku kira engkau main-main dengan aku? Betul, kata beliau, itu kampung kita. Di dunia ini sementara juga bang. Ini tempat penyeberangan, bukan kampung asli. Itu kampung asli kita kena. Kada salah juga. Itu ngarannya wali tadi itu. Pandangannya kasanah. Kada ke dunia pandangannya. Kampung ya kuburan tuh kampung. Amunya berdiam di Sabta Marga sampai meninggal tuh pang kampungnya kena. Amunya ulun di Batang Tuaka sampai mati di sana, Pekan Arba tuh pang kampung, masuk ke dalam tanah. Ketika aku pukul, kata polisi tadi, kenapa engkau berdiam? Siapa yang menyebut aku berdiam? Kata Imam Ibrahim bin Adham. Ketika engkau pukul aku langsung berdoa kepada Allah, mudah-mudahan engkau dimasukkan ke dalam surga. Dan kayak itu orang rupanya. Kita tahan belas pokoknya. Sadang mukul aku pokoknya 2 kali lipat tuh bang. Beliau kada berdoa rupanya, mudah-mudahan yang memukul aku dimasuk dalam surga. Bah, jika tahu kita pukuli juga beliau. Ada tahu bang, nah, itu hati orang tuh bersihnya tanah. Lah kenapa hatinya seperti itu bersih? Saking husnuzonnya tuh kepada Allah. Jadi kalau kita tuh bisa husnuzon kepada orang, nyaman hidup. Isi kawan diundang kada datang ke rumah, lalu wasarik. Aku diundangnya, kabila pun yang mengundang beruhan, selamatan, akikahan, sunatan, datang terus aku. Inya aku undang kada datang, kepala banget kawan sikong ini. Lalu ay, padahal bisa jadi mungkin kawan tadi anaknya garing, kada kawa datang. Bisa jadi mungkin inya yang garing, kada kawa datang. Mungkin bisa jadi bininya yang garing, kada kawa datang. Karena ada anak, kalau bini garing kita yang jaga anak, kan kayak itu. Kenapa kada pandang husnuzon ke situ? Ujar Imam Ghazali, jangan dulu suuzon. Husnuzonnya itu 70 kali, cari alasan sampai 70 kali. Kalau kada dapat dua yang ke-70, hanya bisa kita suuzon lawan orang lain. Kada datangnya, oh mungkin inya garing. Oh mungkin bininya garing. Han 2 kali dah. Alasan, oh mungkin anaknya garing. Oh mungkin abahnya garing. Oh mungkin umahnya garing. Han, banyaknya alasan. Sehingga kada kawa datang, kada apa-apa. Yang penting selamatan. Nah, nyaman. Di jalan, ketemu orang. Tiba-tiba menempeleng ke kita. Ayo, kayak apa tuh husnuzonnya? Nah, ngalih juga husnuzonnya kayak itu. Bisa aja sebenarnya dicarikan. Oh, bisa jadi sebenarnya aku ini ada urat tersalah. Allah ini hendak membetulkan uratku ini yang tersalah, entah di sinikah di manakah. Ada yang menempeleng, berarti bujur sudah uratnya. Alhamdulillah. Han nyaman kalau kena ngalih kalau hidup. Siapa tadi yang menempeleng tadi? Cari orangnya tuh. Wah, guring kada nyaman, dendam ada di hati, dan kada nyaman lalu hidup. Kenapa? Karena tidak bisa husnuzon kepada orang lain. Coba bisa husnuzon, nyaman hidup. Sama kayak Ibrahim Adam, husnuzon aja. Bahkan didoakan mudah-mudahan yang memukulku masuk dalam surga. Kenapa? Kada bersihnya hati beliau. Itu beliau Imam Ibrahim bin Adham. Nah, itu yang beliau dikatakan di sini. Dengan apa engkau bisa meninggalkan dunia? 3 perkara. Aku lihat kubur itu menyakitkan, menyedihkan. Yang kedua, aku lihat perjalanan itu panjang masih untuk mendapatkan surga Allah. Panjang perjalanan.
sehingga aku tidak punya bekal, sehingga aku penuhi bekalku sewaktu hidup di dunia untuk keperluan hidup yang panjang. Dan yang ketiga, aku lihat Allah itu maha berkehendak. Aku khawatir kalau memang kehendaknya Allah memasukkan aku ke dalam nerakanya Allah, khawatir sehingga aku sibuk beramal sewaktu di dunia supaya Allah berkehendak memasukkan aku ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Al-maqalatu tsaniyah wa salasun, maqalah yang ke-32, an Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah annahu su'ila, daripada Imam Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri ini termasuk imam yang keras lawan pemerintah. Masa siapa beliau ini? Pemerintahan pada masa itu mengatakan kepada beliau, wahai imam, ujar pemerintah waktu itu. Kadang lagi belum siapa ngarannya. Tahukah engkau kenapa kami ini takut dengan engkau? Dijawab langsung oleh si raja tadi, karena engkau tidak perlu kepada kami. Karena Imam Sufyan Ats-Tsauri ini kada perlu dengan pemerintah, sehingga beliau tidak takut untuk menasihati pemerintah. Itu Imam Sufyan Ats-Tsauri. Terkenal punya mazhab beliau, punya mazhab Sufyan Ats-Tsauri, cuman tidak punya murid yang meneruskan mazhab beliau. Padahal beliau punya mazhab. Beliau su'ila anil unsi billah. Beliau pernah ditanya daripada al-unsu billah. Ma huwa? Apa yang dimaksud al-unsu billah? Senang dengan Allah. Itu tingkat tinggi sudah tuh. Tinggi malah daripada ridha dengan Allah. Dia kan ada sabar, ada ridha, ada al-uns. Nah, senang. Sabar itu kan masih memusut dada. Rumah terbakar, sabar, sabar. Sakit hati, cuman sabar. Nah, ditahan-tahan, ngaranya sabar. Sabar itu kan bagus sudah. Fasabarun jamil. Sabar itu indah. Ditahan-tahan, besar pahalanya tuh. Ada di atas sabar itu ridho. Ridho itu kadang merasakan sakit inya. Yalah sudah ridha aja, berarti Allah berkehendak. 6 bulan maulah rumah hanya talah 2 lantai minimalis, duitnya 5 tahun ngumpulkan. Nah, duitnya 5 tahun ngumpulkan, dapat dah 5 tahun ngumpulkan, dapat 500 juta duit, julung ke pemborong, ulahakan rumah ke ini modelnya, siap dia pemborong, udah ya lagi julung duitnya. 6 bulan talah rumah dimasuki, diselamati. Sebulan mendiami rumah, terbakar rumah. Udah ya berarti itu kita dapat menikmati rumah tadi yang harga 500 juta, sebulan tuh bang rezekinya. Sudah ya, ridho aja. Nah ridho. Cuman kadang merasa senang, ridho. Tidak merasa sakit juga. Kalau sabar kan menahan-nahan. Ridho rela dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Ada yang di atas itu, apa? Senang malah. Al-unsu, senang billah dengan apapun yang dikehendaki oleh Allah. Nah, senang. Rumah terbakar, alhamdulillah. Terbakar sudah rumahnya. Senang ya. Siapa yang sanggup kayak itu? Ketujuh banget Allah. Rumah aja Allah. Ketujuh lawan aku rupanya. Akulah terbakar rumah. Tuh, dia ngumpulkan duit. Terbakar rumah, kurehing aja. Yang ada ini kan kolesterol tinggi, naik langsung. Terbakar rumah, setruk lawang. Apa yang dipikirkan rumah yang 500 juta sebulan berdiami, terbakar rumahnya. Nah, padahal bisa jadi pulang di les-les, kenapa di les-les? Untung rumah yang terbakar, kada aku yang terbakar, kan bisa sebenarnya. Nah, cuman ngalih pang itu tuh, genal pang 500 juta itu hilang. Tapi sanggupnya tekurehing. Nah, itu mantap. Ada kiai lagi mengajar. Besi 3 sapi. 3 sapi peliharaan. 3 sapi peliharaan. Lagi mengajar. Paling ketujuh mengajar kiai tadi. Mengajar panggawiannya lagi mengajar. Datang anak beliau membisiki. Oke. Ya apa? Bah. Sapi 3 yang di dapur tuh, yang di kandang mati seluruhnya. Alhamdulillah aja beliau. Mengajar ya pulang.
Ada tahu mikirkan sapi 3. Berapa tuh duitnya? Sebuting sapi 15 juta kali 3. 30, 45 juta seakan-akan hilang. Alhamdulillah. Ngaji ya pulang majar. Kadang mikirkan gitu. Senang aja karena titipan Allah kan sebenarnya. Itu titipan Allah. Kayak tukang parkir diambil oleh orangnya. Alhamdulillah dapat 2.000 rupiah. Dibayar di orang. Kadang berawak bang. Lain kalau berawak yang kita rasakan. Diambil pulang Hondaku. Siapa yang itu Hondamu? Itu titipannya benar. Titipannya. Tak kurehing malah kalau diambil. Karena dapat duit 2.000. Yang sarik itu kalau dibayar. Ya sarik. Ya. 1.000 gak dibayar sarik kayaknya. Tapi ada yang kadang mau dibayar. Atau dia mau dibayar. Tuhok dan nyolongi duit kadang mau jadi bayar. Padahal bagus emang tukang parkir itu. Kadang-kadang kita aja yang pemalar. Cuman dilihat-lihat lah tukang parkir ini juga. Amunnya nukar gula, berapa gula tuh harganya? Nukar gula 1/4. Gula berapa sekilo? Enggak setengah kilo 6.000. Buliknya anak mengambil Honda. Dimintai pulang 2.000. Yang nukar 6.000 tambah 7.000, 8.000 jadinya. Lain kalau banyak tukaran tadi. Bepala aja bagi tukang parkir. Yang ditukar cilok 5.000 di parkirnya. Jadi 7.000 cilok harganya tadi. Aneh-aneh ini bacaan cilok. Cilok hinti daging ayam. Apanya cilok di orang tembilahan? Ada kan cilok ini kalau lihat. Amun kita di Jawa biasa dengar cilok tuh. Cilok. Orang tembilahan hanya tahu cilok. Cilok Bandung. Orang-orang jauh-jauh datang ke tembilahan maulah cilok. Ini dari Jawa. Yang di Jawa sana dibawa ke tembilahan. Orang tembilahan aneh juga karena cilok tuh kari. Padahal kita lawas tahu dah cilok tuh. Apa yang aneh-aneh di Jawa tuh ada tembilahan ini. Masuk ke warung kopi. 35.000 habis. Nukar teh telur lawan canai umpama. Kan bepala 35.000. Kuliah juga begitu kan parkir itu pemalar banget caranya. Masuk ke warung kopi habis 35.000, menjulungi 2.000 tuh kuliah. Ngomong ke parut habis 35.000, 2.000 ke orang ada hendak julungi. Marah hanya parkir daripada maling pulang. Niat membantuinya. Nggak ada kan maling darinya lagi. Nyaman gawiannya jamah hadang 2.000. Amun nyaman gantian situ pulang parkir lah. Dia hendak juga. Dia lihat lah. Tapi kalau dilihat anunya itu sebenarnya 1.000 benar. 1.000. 1.000. Cuman diberi 1.000 sariknya. Aduh ngalih juga. Lihati bawaan orang tadi lihati. Oh gula nare sekilo ditukarannya. Kasihan di parkir mungkin orang susah juga. Namun banyak tukaran orang sugih. Jadi beliau ditanya Al-Uns namanya itu. Ada perempuan wali Allah, istri daripada Ahmad bin Abil Hawari. Lakinya itu ulama, wali Allah, bininya pun wali Allah. Ahmad bin Abil Hawari, beliau punya istri. Istrinya itu berjalan di rumah tetandang betis meja. Terbuka kukunya itu, tak kurihing masih. Betis meja itu berhalangan mungkin. Tetandang kuku. Betis itu menandang betis meja. Jelaslah kalah betis awak. Terlihat berdarah kukunya terbuka. Tak kurihing masih. Ditanya oleh suaminya Ahmad bin Abil Hawari, kenapa engkau senyum? Yang membuka kukuku adalah kekasihku Allah Subhanahu wa taala. Senyumnya, amun kita tahan nyari siapa mandak di sini meja dia bongol banget. Nah, pijak dia anak di tengah, lihat nana kuku mama nih, terbuka nih kuku mama nih. Makanya seharian pang dimarahi anak tadi. Udah sanggup kita kayak itu. Inya langsung pandangnya ke Allah. Sama ya pakai pengantin hanyar. Pengantin hanyar kan berpukulan kadang-kadang. Ading mukul yang abang, plak dia.
umay ding, tambahi ding, ya tambahi. Padahal sakit tapi minta tambah. Itu ngarannya al-uns tadi, nyaman dipukul tuh nyaman. Iya, pukul lagi, dipukul bini pulang, tambahi lagi. Nyaman dengan pukulannya, hanyar amun tuha, bah, beles juga. Pengantin hanyar, aduh. Nah, itu ngarannya al-uns tadi. Nah, jadi supaya paham tadi, apanya senang dengan Allah tuh kayak apa modelnya? Ya kayak pengantin hanyar tuh, dipukul kada terasa, kada sakit. Karena yang memukul kekasih. Kita bisi anak paling bungsu, lagi lucu-lucunya tuh. Main pedang-pedangan inya, hanya bisa berjalan, pangkungnya kepala kita. Pakai pedang-pedangan tadi. Maka pedang-pedangan tuh umpama berat sedikit, inya kada kau mangkat, nah yang mangkat pluk ya pukulnya kepala kita. Sariklah kita. Ya nyamannya dipukul anak, dicium pulang anaknya tadi itu. Dianggap lucu. Padahal dipukulnya kita tuh. Kenapa? Karena sayang banget lawan si anak yang halus tadi. Coba anak penuhannya yang mukul. Bah bermamai kada tahu adab kau nakai. Abah dipukulmu. Lain apa? Nah, itulah al-uns tadi. Beliau ditanya al-uns, apa yang dimaksud al-unsu billah? Apa kata Imam Sufyan? Alla tasna'nisu bi kulli wajhin sabihin. Engkau tidak pernah merasa senang melihat wajah yang baik, kayak apapun tampannya orang itu, bagaimanapun cantiknya orang itu, kadang merasa senang, kadang kita melihat, karena senangnya dengan Allah sudah. Melihat orang gagah biasa aja, melihat orang bini bungas biasa juga. Kenapa? Karena dia merasa senangnya sudah dengan Allah Subhanahu wa taala. Wala bi sautin tayyibin ay lazizin fis sama' wa syarihin fil qalbi. Dan tidak merasa lezat engkau dengan suara yang bagus. Mendengar suara burung bagus kadang merasa lezat juga. Mendengar suara dangdut tambah kadang merasa lezat. Mendengar bahkan suara bacaan Al-Quran pun tidak merasa belezat dengan bacaan, dengan suara. Tapi lezatnya itu dengan makna daripada Al-Quran tadi. Namun kita kan, apalagi yang hobi burung. Nah, kurukukukukukuk. Itu pang didengar, bah bagusnya burung nih. Berapa harganya? Padahal bunyi burung itu jadi lezat dirasakan. Bah nyamannya bunyi burung sampai di situ benar. Orang yang senang dengan Allah tuh kadang merasa nyaman lagi. Bunyi napang ini. Apalagi dangdut. Nah, jadinya melihat orang berjoget, dangdut berjoget-joget tuh ya bingung apanya itu yang diketujui. Ya, mendengar, melihat wajah orang yang tampan, yang bungas biasa aja. Mendengar suara yang bagus pun merasa biasa aja. Wala bilisanin fasihin ay jadidin, dan tidak merasa lezat melihat lidahnya orang yang fasih berbicara. Bagusnya ceramah orang itu. Ya biasa aja. Kenapa? Hanya merasa lezat itu tiap hari dengan Allah sudah. Lepas sudah daripada makhluk tadi. Itu orang yang al-unsu billah tadi. Pokoknya apapun yang terjadi padanya lezat tuh, Pak. Merasa suara orang lain kada lezat, sama seperti Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa itu kan kalimullah yang bisa berbicara dengan Allah. Ketika Nabi Musa alaihi salam datang daripada Bukit Tursina, habis berbicara dengan Allah, berkata-kata dengan Allah, beliau itu pulang datang kepada para sahabat-sahabatnya, murid-muridnya, menutup telinga. Ditanya, kenapa ditutup telinga? Aku merasa seakan mendengar bunyi-bunyi yang bising. Kenapa seperti itu? Karena sudah habis mendengar kalam daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata-kata yang ada di makhluk ini kadang nyaman lagi didengar. Karena habis mendengar berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi Musa alaihi salam kadang nyaman lagi didengar. Biasa mendengar bunyi suara yang bagus. Anggaplah contohnya kalau mendengar ngaji itu, setiap yang didengar ngaji level-level tingkat provinsi, internasional, Darwin Hasibuan, Muammar, siapa lagi yang harap-harap ngaji itu. Kalau buka kaset itu yang didengar.
Pas ada acara Maulid Isra Mi'raj, yang membacakan ialah Ustadz ngini aja, juara tingkat kecamatan. Nah, ini kada nyaman lalu ngajinya aja. Nah, kenapa kada nyaman? Karena biasa dengar tingkat provinsi, terbiasa dengar tingkat nasional, terbiasa mendengar yang sudah sampai internasional. Sehingga mendengar orang suara yang ngaji tingkat kecamatan itu kada nyaman lalu. Ini ngaji pala banget bayar ini. Kada nyaman lalu ngajinya. Padahal dibandinginya, bagusinya pulang ngaji. Dibanding awak pulang ngaji ada bisa lalu atur lagu tadi. Cuman karena terbiasa membuka kaset itu yang bagus-bagus. Nah, yang bagus-bagus. Sehingga mendengar orang yang biasa kada bagus lagi. Karena biasa mendengar yang paling bagus. Ya, seperti itu. Nabi Musa setelah berkata-kata dengan Allah, mendengar kata-kata makhluknya seakan-akan kata-kata yang bising. Padahal biasa aja kalau kita. Karena sudah terbiasa mendengar berkata-kata dengan Allah tadi. Jadi tidak merasa senang dengan apapun yang ada di dunia kecuali memang senangnya sudah dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-maqalatus salisah wa iswasalasun, maqalah yang ke-33. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma beliau berkata, Az-zuhdu salasatu ahruf. Zuhud itu 3 huruf. Zai, ha, dal. Zuhud. Zai, ha, dal. Fazai, maka zai itu kata beliau zadun lil ma'ad. Ialah bekal untuk hari tempat kembali. Artinya siapkan bekal untuk ke akhirat. Maka orang yang zuhud kadang-kadang lupa dengan kehidupan dunia karena sibuk menyiapkan bekal untuk ke akhirat. Walha, sedangkan ha, hudan liddin, petunjuk ay suluk tariqin, petunjuk jalan yusilu ila tariqatil Muhammadiyah, untuk bisa mengikuti jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hudan, jadi jalan bagaimana cara mengikuti kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ikut Nabi Muhammad, sukses seberataan. Jadi suami ikut bagaimana Nabi Muhammad menghidupi, mendidik keluarganya. Ingin jadi pembisnis, ikut bagaimana cara Nabi Muhammad. Ingin jadi pengusaha, sama. Ingin jadi pendakwah, sama. Ikut bagaimana caranya Nabi Muhammad berdakwah. Seluruhnya itu ada pada Nabi Muhammad. Tuntunan kita itu sudah otomatis. Setiap orang yang mengikuti jejak Nabi Muhammad, jadi apapun dia, pasti dia sukses. Nabi Muhammad itu semenjak halus berbisnis sudah. Umur 9 tahun, 4 pamannya ke Syam. Syam bahari bisa 2 bulan ke sana. Sampai umur 25 berdagang. Umur 9 tahun tuh nah berdagang sudah. Kita hendak sukses, tapi mulai berdagang, imbah kuliah lambat tak dapat duit. Imbah kuliah apa? Orang dari halus, artinya saya lagi kuliah tuh 4 tay sikit-sikit berdagang. Nah, belajar. Di tahu kuliah, imbah kuliah lulus hanya mulai merintis berdagang. Kayak lambat. Nabi Muhammad umur 9 tahun berdagang sudah. Jujurnya luar biasa. Disuruh oleh Sayyidah Khadijatul Kubra untuk membawa dagangan. Ibarat kita tuh bisa bertruk-truk, puluh-puluh unta yang dibawa. 2 bulan tuh perjalanan ke Syam, balik pulang 2 bulan. Sampai ke rumah, sampai ke Mekah, habis barangnya, duitnya cukup. Apa kada tertarik Sayyidah Khadijatul Kubra tadi? Orangnya anom, bungas, gagah, harum, jujur pulang. Ujar Sayyidah Khadijah, aku hendak melamar Nabi Muhammad. Belum jadi Nabi itu, aku hendak melamar Muhammad, kayak apa caranya? Jadi yang melamar itu Sayyidah Khadijah. Karena antik, Nabi Muhammad itu antik zaman jahiliyah. Orangnya jujur, gagah, harum. Nah, jadi walaupun sebelum jadi Nabi, beliau memang sudah bersih, harum.
Akhirnya dilamar oleh Sayyidah Khadijah lewat orang lain. Boleh aja perempuan tuh melamar lelakian, cuman jangan ini yang berpadah. Wah, hendaklah lawan aku. Ada kayak itu, bang, lamar itu. Ke orang lain berpadah. Abahnya kah, pamannya kah berpadah melamar lelakian tadi. Sukses sampai umur 25 tahun. Imbah 25 tahun, ganti pulang, ampe berbisnis, berdakwah pulang. Terus sampai jadi nabi umur 40 tahun. Terus sampai meninggal dunia. Dari semenjak menjadi nabi umur 40, meninggal dunia 63, berarti 23 tahun menyebarkan agama Islam. Sukses. Jadi kalau jadi pembisnis, umpati Nabi Muhammad. Hendak mengambil upah, umpati Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kan mengambil upah tuh, mengambil upah, bukan jadi bos, mengambil upah. Datang, habis barang, duit lengkap. Mengambil upah apa? Nabas. Nabas di mana? Di kabun haji ini. Seminggu nabas, hilang 5 tandan nior. Haus kaitnya nior orang. Haus kaitnya pulang. Kadang dia tahu aja Pak Haji gitu. Apa bang yang menghitung ini orang aja. Pak Haji kan tahu, kadang Allah tahu. Nah itu pangalihnya. Lapar aja. Boleh ke rumah ngalih. Ambil ke kaitnya nior. Padahalnya upah nambah sebenarnya kan ada mahalalakan niornya. Bepadah berdahulu. Anu Pak Haji lah, kalau andai kata kami haus, lapar, boleh kami mengambil niornya, nior anom. Ambil aja gitu aja. Nah, nyak diambil. Karena rupanya, kenapa jodoh kadang-kadang putus nior anom nih? Rupanya kadang boleh diambil nior anom itulah. Rusak aja. Banyaknya nior tembilahan ini, padang nior, tembilahan ini padang nior. Kadang-kadang belum puasa itu putus. Ada nior anom, habis jadi nior anom. Oh my, kadang benior kah tembilahan nih? Di pekan arba di sebarang tuh banyak nior. Rupanya betakun anu aja. Orang tuh sebagian kadang mau jual nior anom. Kenapa kadang mau jual nior anom? Rusak nior. Oh, ke itu kah? Rupanya ngalih nyari nior anom kadang-kadang putus. Rupanya merajuinya. Aku belum tuha dikait aja. Nah, merajuinya ampe berbuah. Itu kawan dia nyambat orang Bugis, orang Lahang. Ada orang hendak mengambil nior tembilahan nior anom, takun ku abahku aja. Ada bahain nah mengambil banyak nior anom. Ujar abahnya mahal kah nior anom? Kada ku jual daripada rusak kabunku aja. Oh, rupanya rusak kabun diambil. Inya anom masih diambil. Hadangi pangku tuha aja. Nah gitulah bahasanya meraju inya. Ya lambat berbuah pulang. Hijakan sampai tuha hanya kait. Nah, ya. Oh, rupanya kayak itu, rupanya nior anom tuh rupanya. Jadi yang pertama zadun lil ma'ad, bekal, cari bekal untuk hari akhirat. Walha hudan liddin, cari jalan untuk bisa mengikuti jalannya Nabi Muhammad. Waddal dawamun ala ta'ah. Dal huruf dal itu ialah dawamun ala ta'ah. Terus menerus dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau 3 ini digawi, maka termasuk orang zuhud. Lain daripada sahabat Ibnu Abbas fi maudhi'in akhar. Dari tempat lain beliau mengatakan az-zuhdu salah satu ahruf zuhud itu 3 huruf. Zai tarku zinah. Zai itu meninggalkan zinah berhias-hias. Wal ha tarakul hawa. Ha itu meninggalkan hawa nafsu. Jangan mengikuti hawa nafsu kita. Waddal tarkud dunia. Dan dal itu ialah meninggalkan dunia. Min sana'il khalqi. Dunia itu daripada pujian makhluk. Tidak senang dipuji. Wa minat tana'umi daripada kenikmatan-kenikmatannya. Wa tawasu'i daripada keluasannya. Fil ma'akil daripada makan makanan. Tetapi ketujuh makanan yang mewah. Wal masyarib daripada minum-minuman, dan malabis daripada yang namanya baju-baju yang mewah, wal masakin dan tempat-tempat tinggal. Itu menurut sahabat Ibnu Abbas.
Mudah-mudahan apa yang kita kaji ada manfaat, mudah-mudahan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang selalu mendapatkan bimbingan langsung daripada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kehidupan akhirat yang berbahagia. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.